Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Hari ini adalah hari Jumat. Ibu guru akan menceritakan tentang tarik Nabi Isa alaihissalam. Disimak ya. Ada seorang laki-laki yang bernama Imron yang berasal dari Bani Israel. Nah, Imron ini memiliki rumah ibadah dan juga memiliki istri. Istrinya bernama Hannah. Imron dan Hannah keduanya hidup pada masa Nabi Zakaria. Jadi anak soleh, Imron dan Hannah hidup pada zaman Nabi Zakaria. Ketika Hannah sedang hamil, Hannah bernazar atau mempunyai keinginan jika anaknya lahir nanti, ia ingin menjadikan anaknya itu sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Biasanya pelayan Baitul Maqdis itu laki-laki, sedangkan ketika Hannah melahirkan, Hannah dan Imron mendapati ternyata anak mereka itu adalah perempuan. Lalu Imron dan Hannah menamai anak perempuan itu dengan nama Maryam. Nah, walaupun anak yang lahir adalah anak perempuan, tetapi ibu dan ayahnya Maryam tetap ingin menjadikan anaknya yaitu Maryam untuk beribadah dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Para pengurus masjid yang ada di Baitul Maqdis ingin mengadakan undian. Siapa ya yang akan mengurus Maryam atau menjaga Maryam di Baitul Maqdis? Nah, setelah undian dilakukan, ternyata yang mendapatkan undian tersebut adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam yang mengurus atau menjaga Maryam di Baitul Maqdis. Dari kecil sampai besar, Maryam berada dalam pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam tumbuh menjadi wanita yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu apa ya anak-anak? Berakhlak mulia itu berkelakuan baik, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam juga senantiasa sering berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua waktunya digunakan untuk beribadah. Masya Allah. Suatu hari Nabi Zakaria datang mengunjungi Maryam. Nah, di dekat Maryam, Nabi Zakaria melihat ada buah-buahan. Buah-buahannya itu berbagai macam anak-anak. Banyak sekali. Tetapi anehnya buah tersebut ada sedangkan tidak pada musimnya. Jadi misalkan ada buah mangga nih, padahal belum musim mangga. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, "Dari mana buah ini, Maryam?" Kemudian Maryam menjawab, "Dari sisi Allah. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Saat itulah Nabi Zakaria alaihissalam mengetahui bila Maryam mempunyai keistimewaan atau keutamaan. Dan Nabi Zakaria alaihissalam pun berdoa agar Maryam dikaruniai anak. Lalu pada suatu hari
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Malaikat Jibril datang dengan wujud laki-laki ke dalam mihrab atau kamarnya Maryam. Maryam kaget, tiba-tiba ada laki-laki yang tidak dikenal datang ke dalam kamarnya. Lalu Maryam langsung berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril yang berwujud laki-laki tersebut berkata, "Sesungguhnya Allah memberikanmu dengan kelahiran seorang anak yang bernama Isa Al-Masih." Kemudian Maryam langsung menjawab, Tidak mungkin aku mempunyai anak, sedangkan tidak seorang manusia pun yang menyentuhku." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah perkara yang telah ditetapkan." Setelah itu, Jibril meniup ruh ke rahim Maryam. Detik itu juga Maryam hamil. Quran Surat Ali Imran ayat 45 sampai 47. Setelah mengetahui Maryam hamil, ia pergi menjauh dari kaumnya. Karena ia tahu ia belum menikah tapi telah hamil. Maryam mulai diperguncingkan atau diledek. Kaumnya menuduh Maryam telah berzina. Padahal Maryam tidak pernah berdekatan dengan seorang laki-laki. Kecuali malaikat Jibril yang menemui Maryam di kamarnya mengabarkan kalau Maryam akan hamil. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika waktu kelahiran Maryam telah tiba, Maryam sangat merasakan sakit. Kenapa? Karena ia sangat kelelahan, kelaparan, dan kehausan. Lalu Maryam bersandar di bawah pohon kurma. Maryam sedih. Ia selain diledek oleh kaumnya, ia juga sangat kelelahan, haus, juga lapar. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril datang dan berkata, "Jangan bersedih, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyangkan pangkal pohon kurma itu. Akan berjatuhan buah kurma yang matang untukmu. Makan, minum, dan bergembiralah. Jika engkau bertemu dengan manusia atau orang-orang, janganlah kamu berbicara." Jadi, Jibril melarang Maryam untuk berbicara dengan orang lain. Sesaat kemudian, Maryam melahirkan. Masya Allah, anaknya adalah laki-laki. Diberi nama Isa Al-Masih yang lahir di Bethlehem dekat Baitul Maqdis. Quran Surat Maryam ayat 22 sampai 26. Demikian tarik Nabi Isa alaihissalam bagian pertama. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi ya. Ibu akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.